menghitung gaji. Kita ketemu lagi. Semoga Anda tidak bosan ketemu dengan saya Mr. Biwan yang punya slogan Anda senang, kami riang. Anda susah, kami goyang. Ya, tagline ini sangat mahal ya. Jadi tolong yang mau memakai tagline saya itu bisa hubungi di nomor sini. Oke, sahabat Biwan, kita sudah ketemu berapa kali ya di podcast Biwan. Hari ini kita masih dengan Mas Fajar yang mungkin di episode yang lalu juga sudah kita kita hadirkan begitu. Namun hari ini dengan topik berbeda ya Mas. Siap. Oke, saya sapa dulu Mas Fajar. Halo. Halo. Kuning artinya yellow. Halo. Oke, sahabat Biwan, ya ini mungkin agak sedikit bocor halus tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga orang yang kurang kasih sayang kan memang perlu kita bombong ya. Jadi sahabat Biwan kalau Bocor halus. kalau dimasukkan hati nanti malah jadi penyakit gitu ya. Jangan Pak, jangan dimasukin ke hati Pak. Jangan. Oke. Dimasukin ke panci lebih enak. Sahabat Biwan, kita hari ini akan ngobrol masih seputar pendidikan ya, namun kalau tentang ruang siswa di tayangan yang lalu kita mungkin sudah banyak mengulik atau mungkin mengeksplor apa yang terjadi atau apa-apa saja yang ada di ruang siswa. Hari ini kita akan mungkin lebih lebih spesifik secara pembahasan atau diskusi, materi diskusi kita. Karena diskusi ini materi ini tentu saja akan banyak bermanfaat bagi sahabat Biwan. Saya serius ya. Saya juga agak aneh kalau serius ini. Ya. Tetapi walaupun materinya ini serius, tetapi kita akan kita akan sampaikan atau kita akan jabarkan, akan kita jelentrehkan begitu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti tentu saja dan tidak bukan nanti akan disampaikan oleh Mas Fajar. Beliau ini adalah lulusan dari S1 UGM ya Pak ya. UGM, kemudian S2-nya di UGM dan S3-nya di UGM juga. UGM panjangannya apa? Universitas Gamping Ngidul. Gojekan lawas ya. Iya. Tapi semua kampus di Jogja UGM loh Pak. Kok iso? Universitas Genteng Merah. Ya ini sama seperti Undip ya. Kalau Undip di mana Mas Fajar? Undip itu waduh, saya lupa. Kalau nggak salah dekat Kota Baru, bukan ya? Bukan, itu yang di Pingit. Universitas di Pingit ya. Pingit. Nah, bagi sahabat Biwan yang belum tahu juga Unpad ada di mana Mas Fajar? Yang saya tahu di Bandung. Salah, adanya di Jawa Tengah. Universitas Pangeran Diponegoro. Gocekan lawas benar. Oke, daripada ada yang baper nanti malah jadi kayak itu ya, kayak TikTok itu ya, Ada mentor baper itu. Nah, mentor baper. Ya. Oke, Mas Fajar dan sahabat Biwan, kita akan berdiskusi ini topiknya menarik ya. Cara mengevaluasi kebenaran metode belajar teman-teman. Nah, ini ternyata ada ininya juga ya. Ada benar salahnya juga ya. Ada parameternya benar dan salah. Ada parameternya benar dan salah. Biasa. Dan saya kira ini penting atau mungkin bermanfaat untuk sahabat Biwan semua karena bisa jadi ini menjadi satu tolok ukur atau mungkin bahan evaluasi dari sahabat Biwan apakah hasil yang dicapai itu merupakan metode belajar yang sudah betul ataukah hanya karena betul. Atau karena tekanan Atau karena nek ora ranking ora mangan. Zaman sekarang nggak ada. Gitu ya. Zaman sekarang nggak ada. Iya. Oke. Zaman sekarang baik-baik.
Oke, sahabat Biwan, ini topik yang sangat menarik karena ya tadi yang saya sampaikan, karena akan membawa kita sebetulnya ini cara belajar kita ini sudah apa ya, bukan on track tapi sudah sesuai dengan hasil yang kita harapkan atau belum gitu. Jadi nanti kita akan bahas. Benar. Oke, Mas Fajar, Yes, ini Pak Haris. kita langsung saja ya. Siap. Apa namanya? Sebelum masuk ya ke tanda-tanda atau cara mengevaluasi kebenaran metode belajar itu, mungkin bisa diberi gambaran singkat, Mas. Mengapa hal ini itu sebetulnya penting untuk sahabat Biwan atau mungkin untuk teman-teman yang lain? Iya, jadi kayak yang tadi Mas Haris, yang kayak tadi Mas Haris sampaikan bahwa betul ini penting banget. Kenapa? Karena dengan parameter-parameter ini kita jadi bisa mengukur, kita bisa mengevaluasi apakah selama ini yang kita lakukan sudah benar belum sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita untuk mencapai target kita. Karena setiap orang kan beda-beda. Ada konsep-konsep di mana kita bisa mengukur kita sudah di jalannya belum menuju goals kita, target kita, seperti itu. Makanya penting untuk mengetahui konsep-konsep evaluasi ini gitu. Mas Haris. Jadi apa namanya, karena apa namanya setiap metode itu kan berkaitan dengan individu masing-masing. Betul. Nah itu kan berarti kan sebetulnya setiap individu punya satu apa ya karakteristik atau mungkin metode yang unik ya. Tapi secara konsep bisa kita lihat dengan parameter yang sama. Gitu. Makanya ini parameter ini yang kita omongin. Gitu. Pinter ya, jangan ya. Saya kalah pinter ini. Sama, pinternya sama. Oke, sekarang kita masuk deh tanda-tanda tersebut ya. Tanda pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang perkembangan pemahaman yang stabil. Yes, Mas. Apa Mas itu, Haris. Mas? Jadi gini, ketika kita ngomongin sebuah materi, kita ngomongin materi gitu aja. Kita ngomongin materi. Di materi ini nih, sejauh mana pemahaman kita, gitu kan? Misalnya materi bab 1 kita sudah tahu materi. Nah, perkembangan yang stabil yang kita omongin kan. Jadi misalnya kita memahami sebuah konsep. Dari sebuah konsep ini pemahaman kita bertambahnya satu stabil. Ini merupakan menjadi tolak ukur bahwa kita tuh metode belajar yang kita pakai itu sudah benar. Karena ketika kita mempelajari sebuah konsep dan merasa semakin mudah memahaminya, nah, dari waktu ke waktu menandakan bahwa kita sudah menguasai materi tersebut. Begitu. Jadi misalnya kita mau ngomongin matematika SD, kita dari waktu ke waktu nih nambah nih, mulai dari 1 tambah 1 bisa, 2 tambah 2 udah bisa. Nambah terus, semakin hari perkembangannya stabil, itu cara metode belajar kita sudah betul. Tentu itu juga berkaitan dengan kurikulum ya, kalau betul mau lebih luas ya. Kurikulum, apalagi setiap ya bukan rahasia umum lagi, setiap ganti kabinet, ganti menteri, kurikulumnya berbeda. Apakah itu bisa diterapkan tadi yang disampaikan Mas Fajar itu diterapkan dengan kondisi yang seperti itu, Mas Fajar? Bentar, saya menyelamatkan diri dulu. Jadi ini sangat serius ini, menyangkut tentang perpolitikan ini 2024. Intinya kalau soal yang jelas kurikulum gini, kurikulum memang akan bisa dibilang menggeser kerangka belajar ya, menggeser kerangka belajar. Tapi itu tadi, ya karena yang kita omongin adalah parameter. Kita bisa lihat nih, kurikulumnya berubah nih dari kurikulum A ke kurikulum B. Tapi dengan parameter ini kita bisa mengetahui kurikulum yang baru ini, setahu saya lebih meluaskan cara belajar. Jadi tidak satu kelas disamaratakan cara belajarnya. Jadi harapannya setiap anak bisa mendapatkan metode belajar yang sesuai dengan karakter dan kondisinya gitu. Nah, parameter ini yang akan melihat ini udah cocok belum nih, metode belajar untuk anak ini udah cocok belum. Itu tadi, kalau si anak ini perkembangan pengetahuannya stabil, oh ini bener nih yang kita pakai, bisa kita terapkan di anak ini. Begitu. Lebay ya. Berarti metode belajar itu sebetulnya tidak
bukan tidak ada sangkut pautnya, tetapi tidak terpengaruh ya oleh kurikulum apapun selama metode belajar seperti tadi yang pertama terkait dengan perkembangan pemahaman yang stabil. Artinya intinya gini, step by step-nya gitu. Jadi sebenarnya bukan kalau berpengaruh secara langsung dan tidak langsung bisa berpengaruh karena kurikulum ini kan seperti kerangka belajar ya, seperti kerangka belajar. Jadi tetap nanti apa namanya pelaksanaan di lapangan yang akan berpengaruh ini metode ini berhasil atau tidak seperti itu. Jadi kurikulum tuh hanya kurikulum tuh membuat apa ya kerangka. Guru harus pengajar melakukan ini untuk memastikan KBM kegiatan belajar mengajar goalsnya seperti ini. Nanti turun ke level sekolah, turun ke level guru, mereka yang akan melakukan di lapangan. Bagaimana? Nah, parameter ini yang akan menjadi tolak ukur metode ini berhasil atau tidak. Bukan kurikulumnya, tapi belajarnya berhasil atau tidak. Ini bisa jadi evaluasi. Oh, mungkin kita perlu cari metode lain agar siswa lebih. Karena yang diukur adalah ini tadi perkembangan pemahaman yang stabil itu. Gitu. Oh, ini anak step by stepnya anak mulai mandek nih. Oh, coba mungkin kita cari parameter lain. Kita mungkin cari metode lain gitu seperti itu. Karena perkembangan yang stabil adalah hasil dari pengulangan dan penerapan berulang-ulang. Gitu. Jadi kayak di ruang siswa nih misalnya, kita drill dengan soal 20 soal ya. Hari pertama 20 soal level 1. 20 soal. Kita pertemuan berikutnya kita kasih lagi 20 soal lagi. Di sini ada perkembangan. Oh, kalau ada perkembangan, berarti dia udah bisa nih ke level soal berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau di ruang siswa kita terapkan seperti itu. Jadi bisa nih siswa mau privat, mau reguler, kita datang, kita kasih soal nih. Ini sesuai misalnya kamu kelas 7, kita kasih sesuai kelas 7. Apa namanya? Latihan soal. Besoknya kita kasih latihan soal yang lebih sulit. Oh, ternyata bisa. Ada perkembangannya, ada itu contohnya seperti itu. Jadi konsistensi ya, konsistensi untuk melakukan drilling berulang-ulang, melakukan latihan secara rutin, itu pasti akan membuat perkembangan pemahaman yang masih lebih stabil ya. Suaranya makin kecil ya Pak ya? Saya belum makan ini. Minum dulu. Sebentar. Saya yang haus. Panas ya Pak ya? Panas. Enggak juga sih. Oke, Sahabat Wiwan, jadi itu tadi terkait dengan tanda-tanda pemahaman, perkembangan pemahaman yang stabil yang diungkapkan oleh Mas Fajar. Nah sekarang yang kedua nih Mas Fajar, tanda-tanda tentang motivasi yang tetap berkelanjutan. Yes. Ini tentu saja perlu effort dari setiap individu tentunya. Betul. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan tentang hal ini? Kalau soal motivasi nih ya, ini karena kompleks, karena kadang kita ke dalam yang paling sulit itu kan memotivasi diri sendiri, makanya perlu support sistem dari semua pihak. Kalau misalnya contoh kecil di ruang siswa itu siswa memang harus punya motivasi sendiri gitu ya. Tapi tidak hanya itu, kesuksesan siswa itu tidak hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari mentornya. Tentu saja. Dan yang paling utama yang dia temui setiap hari di rumah, keluarganya. Jadi faktornya banyak, ini yang menjadi support sebuah motivasi, karena motivasi ini pendorong utama dalam sebuah kegiatan, semua kegiatan. Salah satunya semuanya termasuk belajar gitu ya. Termasuk belajar. Soalnya kalau dia merasa termotivasi dan ada rasa joy, ada rasa senang dalam sebuah kegiatan, utamanya belajar, itu memudahkan segalanya. Kayak misalnya matematika gitu ya. Kalau dia udah bahasa Jermannya itu udah keder duluan sama gurunya, udah terintimidasi gitu, berat belajar matematika. Jadi jangan sampai belajar itu terasa seperti beban dan tugas yang harus diselesaikan. Itu gunanya motivasi agar si siswa pelajar ini berada di level yang joy, rasa senang melakukan ini. Gitu. Penting gitu. Makanya jadi ketika kok ini siswa stagnan ya, ini siswa kok nilainya nggak naik gitu, kelihatannya grafiknya kurang bagus gitu, coba dicek motivasinya apa, motivasinya bagaimana.
dia merasa merasa jadi dirinya sendiri di mana. Karena mungkin dia korban bullying atau apa, itu kan perlu kita cek. Itu gunanya di sekolah ada guru BK, teman-teman yang suportif gitu-gitu. Kan penting motivasinya. Berarti ini ya, motivasi. Sebentar. Sebelum ke topik selanjutnya, motivasi itu kan sebetulnya ada dua ya, dari eksternal maupun internal. Betul. Eksternal mudah, seperti mungkin kita kalau lihat di TV banyak motivator-motivator yang sampai nggak diakuin anaknya itu. Ya, sampai dengan motivator-motivator yang mungkin online ya, yang mungkin bisa di hire atau mungkin disewa gitu. Tapi yang paling sulit kan tentu saja motivasi secara internal. Bagaimana kemudian menumbuhkan saya ini kalau melakukan ini akan mendapatkan apa? Saya kalau melakukan itu akan memberi hasil apa? Nah, ini yang perlu ditanamkan ke teman-teman atau siswa ketika belajar begitu. Nah, menumbuhkan inilah yang mungkin menjadi satu PR ya bagi mungkin orang tua atau mungkin guru. Nah, itu bagaimana? Iya, karena saya utamanya ya Pak ya di ruang siswa bekerja dengan lingkup anak-anak, di mana mereka masih mencari jati dirinya, mereka belum bisa belum sampai pada kemampuan memotivasi diri sendiri langsung lewat internal flame yang langsung berapi-api gitu kan, belum sampai sana. Jadi memang ya tugas kita ini yang menjadi lingkungan si anak, menjadi support system si anak supaya dia ya itu tadi bisa menjaga api semangatnya itu. Jadi memang untuk si anak memang akhirnya bukan tidak ada kewajiban, tapi dia hanya semampunya akhirnya gitu kan, karena memang yang utama tuh dari sekeliling dia, dari teman-temannya. Makanya ketika keluarga. Yes, betul. Makanya ketika ada beberapa orang yang lebih semangat belajar ketika berkelompok, lebih bersemangat belajar ketika ditemani ibunya, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh motivasi. Jadi memang bagaimana si anak, kita harus bisa menjadi lingkungan yang suportif. Misalnya kayak kami di lingkungan bimbingan belajar ya, ketika masuk ruangan kelas kita memang belajar, tapi belajarnya suasana dengan kondisi setara, yaitu saya bukan mentor kamu ngajarin bla bla bla, enggak. Saya akan memposisikan diri saya sebagai partner. Karena usia sekolah nih Pak, itu usia sekolah itu umumnya komunal. Jadi nek ora koyo kancane ora seru. Nah, seperti itu. Oke. Apa kuwi? Wow, ya, oke. Snacknya apa tuh? Oh, ya dinteni. Nasi Padang 1. Maaf ya, kebetulan kadang-kadang iklan ini tidak lihat-lihat waktu. Tidak lihat-lihat waktu ya. Ya maaf kalau terganggu. Ini tadi ya dari sutradara. Ya. Dari sponsor. Ya. Oke, berarti masalah motivasi kan menjadi hal yang pastinya hal penting juga, dan jika belajar menjadi menyenangkan, tentu saja kita akan jauh lebih, atau teman-teman jadi lebih bersemangat ya. Enjoy, semangat, yes. Melakukannya kan. Betul sekali. Oke, sebelum kita masuk ke tanda-tanda akhir zaman, bukan ya, tanda-tanda ketiga maksudnya ini tentang. Saya takut. Tanda-tanda ketiga, kita mungkin akan break dulu, ya. Oke, kita lanjutkan, sahabat Biwan. Tadi sudah disinggung terkait yang pertama, terkait perkembangan yang stabil, terus kemudian motivasi. Nah, ini kita akan masuk ke tanda-tanda yang ketiga, yaitu tentang peningkatan kreativitas dan penyelesaian masalah. Wah, nah, ini agak berat ini kalau misalnya krusial. Nah, mungkin Mas Fajar nih, gimana tuh menjelaskan setiap siswa bisa meningkatkan kreativitas sekaligus bisa menyelesaikan masalah. Jadi konsepnya adalah parameter ini menunjukkan bahwa seberapa menyeluruh pelajar, seberapa menyeluruh siswa dalam menguasai sebuah materi. Jadi singkatnya gini, kreativitas adalah tanda bahwa kita mampu melihat sesuatu, melihat sebuah konsep
dari berbagai sudut pandang, dari sudut pandang A, dari kacamata B, seperti itu ya, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dan dimiliki oleh seorang individu, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi ketika mungkin kita lagi ngomongin sebuah materi, misalnya sebuah konsep materi, entah IPA, entah IPS, apa bahasa Inggris atau apa, cuma yang ditekankan dalam kreativitas ini adalah bagaimana si siswa bisa melihat, oh ini masalahnya nggak cuma di sini deh, ternyata masalahnya dari sudut pandang yang ini, ternyata dari sini, dan dia bisa menyelesaikan semua dia bisa menyelesaikan masalah itu dari berbagai sudut pandang. Itu kreativitas, seperti itu. Kadang kan ada nih biasanya soal-soal yang menjebak, baca seperti apa, terus ternyata bukan seperti itu maksud soalnya gitu kan, tapi maksudnya di jawaban yang lain. Jadi gunanya kreativitas adalah untuk agar ya tidak mudah terjebak lah. Biasa seperti ada mama minta pulsa itu kan, perlu kreativitas biar tidak terjebak. Aduh tentunya. Oke. Berarti peningkatan kreativitas dalam penyelesaian masalah itu adalah seperti itu ya. Yes. Jadi bukan kreativitas dalam arti yang jelek ya, tapi bagaimana kemudian otak itu dipaksa untuk berpikir, bagaimana kemudian mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Betul. Saya bisa begitu pintar sekali saya. Alhamdulillah. Betul ya teman-teman. Kalau kita bergaul dengan orang pintar, pasti kita jatuhnya pintar. Terima kasih Pak Aris. Saya jadi lebih pintar karena bergaul dengan jenengan. Oke, nah ini yang terakhir nih. Ini kalau kelamaan, karena ada 100 tanda-tanda sebetulnya. Nanti yang tanda-tanda kelima sampai ke 100 nanti bisa di browsing sendiri. Teman-teman bisa hubungi WA ruang siswa, nanti minta Mas Fajar untuk menjelaskan. Nah ini untuk yang keempat atau yang terakhir dalam tayangan kali ini adalah adanya dampak positif dalam atau pada kinerja kita. Nah ini agak, saya merasa agak sedikit bukan melenceng, tapi mungkin agak berbeda nih dengan 3 tadi tanda-tanda ini. Ya. Gimana mengaitkan atau mungkin? Kalau saya bisa bilang yang keempat ini mungkin korelasi secara langsungnya ya. Korelasi secara langsung itu dengan yang pertama. Adanya hasil positif gitu kan. Yang kita kerjakan nih ada peningkatan sama yang sebelumnya, perkembangan pemahaman yang stabil gitu kan. Nah, di sini tanda bahwa kita sudah menguasai sebuah materi atau menguasai sebuah konsep itu yang kita kerjakan ini signifikan. Misal nih dari anak belum tahu bahasa Inggris sama sekali, misal dia cuma bisa bilang I love you, I need you, I hate you, I want you. Baju. Makanya sama kayak Korea ya. JKT48. Itu ya, JKT ku ora saka Korea mau. Dari Kenya itu. Oke. Jadi yang saya maksudkan adalah dampak positif dari drilling berulang-ulang itu memberikan hasil yang positif, terus positif. Jadi dari yang cuma bisa bilang I love you, dari bisa bilang happy birthday, terus dia berkembang menjadi bisa bilang welcome, bener, dia bisa welcome, how may I help, gitu kan, jadi bisa memiliki skillnya berkembang gitu. Artinya kan di situ ada sebuah hasil positif dari kinerjanya dan berdampak pada kinerjanya lagi yang semakin positif gitu. Karena dengan melihat dampak positif ini kita dapat merasa lebih termotivasi untuk yakin bahwa kita pada jalur yang benar. Jadi berkesinambungan semuanya. Pemahaman yang bertahap menambah, terus menjadi motivasi, terus habis itu peningkatan kreativitas dengan kita, oh ternyata ini bisa diselesaikan dengan sini, coba dengan ada motivasi, coba berhasil, semakin menambah motivasi, hasil bertambah, artinya kita berada di jalur yang tepat dalam pembelajaran. Nah, gitu. Oke ya, sahabat Biwan, berarti itu tadi yang disampaikan oleh Mas Fajar, ada 4 tanda-tanda. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan yang stabil ya. Yes, perkembangan yang stabil. Kemudian masalah motivasi ya. Motivasi berkelanjutan. Kemudian masalah
peningkatan kreativitas. Yes, peningkatan kreativitas. Menyelesaikan masalah. Betul. Dan yang terakhir tentu saja adanya dampak positif pada tim kerja kita. Yes. Oke, sahabat Biwan, tentu saja itu tidak akan bisa berjalan baik kalau misalnya itu hanya sebatas teori ya Pak ya. Betul. Mas ya. Sebatas teori, sebatas wacana, diskursus dan sebagainya. Tapi itu akan jadi hal yang sangat maksimal ketika kita betul-betul bisa memahami maupun bisa melakukan itu dengan. Ini luar biasa Mas Fajar. Yes. Saya juga heran ini jenengan kok bisa gitu ya dapat materi seperti ini. Betul, ini materi saya, mohon maaf. Materi saya. Oke, sahabat Iwan, ya itu tadi tanda-tanda dalam bagaimana kita mengevaluasi kebenaran dalam metode belajar kita. Jadi setiap siswa, setiap individu tentu saja memiliki karakteristik maupun keunikan masing-masing. Namun secara umum parameter, tolok ukur, ukuran-ukuran itu tentu saja bisa dibantu atau mungkin bisa dikompil gitu menjadi empat tanda-tanda yang seperti ini. Menarik sekali ini. Yes, Mas Haris, betul. Dan ini bermanfaat juga buat sahabat Biwan, untuk teman-teman. Dan buat kita sendiri ya Pak ya. Buat kita sendiri. Kalau kita ini urusannya berasnya sudah habis, minyaknya sudah habis ini. Kita belanjanya kemana ini? Baik. Ya, itu gak usah didengerin kalau ya. Oke, sahabat Biwan, saya kira ini tayangan yang sangat luar biasa, materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, menjadi masukan bagi sahabat Biwan semuanya, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu setiap anak, setiap individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Amin. Sekali lagi Mas Fajar, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak kapok. Tidak. Saya yang kapok. Saya nggak mau karena ngocol terus ya. Iya, Tapi betul. tidak apa-apa. Tidak Ya, apa-apa. kita tetap akan sampaikan. Terima kasih Mas Fajar atas kehadirannya, dan sahabat Biwan, jangan lupa terus pantau terus podcast kita yang tentu saja sangat bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yes, betul. Oke, terima kasih atas perhatian sahabat Biwan ya. Nyalain lonceng. Oh ya, ditoeng-toeng gitu ya. Ini nanti biar anunya itu ya. Biar editornya yang Editornya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, tentu saja untuk hal yang bermanfaat. Sekali lagi, Anda senang, kami riang, Anda susah, kami goyang. Terima kasih. Selamat. Selamat. Pilih kami.